Oh wes. Nah, ini sekarang saya berhadapan dengan Mas Alan. Waduh, serem aja, jangan gitu, Mas. Kayak mau berantem aku tadi gini. Orangnya. Jadi Mas Alan ini spesialis untuk kesehatan pria dan wanita, kesehatan badan ya, Kesehatan badan umum. Maksudnya kalau kalau khususnya ya pria, tapi ada yang umum. Pria kesehatan wanita ataupun pria ataupun anak-anak. Mas Alan ini jauh-jauh dari Bali. Jadi saya tuh pertama kali ketemu ya saat ini, baru pertama kali ketemu. Jauh-jauh dari Bali. Saya pikir memang asli sana, terus ini lagi ada acara gitu di mana. Ternyata aslinya bukan Bali ya. Asli Blitar. Malah asli Blitar. Asli Blitar. Lepas ya biar. Oh ya, ya. Oke, kita sudah suci kok tadi. Sudah suci. Dites. Mulutnya biar kelihatan bergerak. Jadi Mas Alan ini ternyata dari Blitar, Mas. Asli Blitar, Mas. Asli Blitar. Tapi hidup di Malang lama juga. Sejak SD. Oh, enggak, tahun 90-an hidup di Malang. Soalnya saya nggak tahu loh, Mas ini sebenarnya usia berapa, nggak kelihatan berubah apa enggak. Kalau berubah sih kayaknya sih ya udah umum lah. Oh, udah umum, berarti kita sepantaran dong. Mungkin saja sepantaran. Mungkin tahun 90 sudah bekerja. Oh, 90 sudah mulai kerja. Sudah mulai kerja. Ya, nanti kalian bisa bayangin usianya berapa Mas Alan ini. Nah, Mas Alan ini juga aktif di media sosial, di YouTube, Instagram, apalagi? Facebook, Twitter, Tinder, enggak? Tinder buat nyari jodoh. Tinder harus ada yang bayar. Nah, ini menariknya adalah kita ini kan lagi saat ini bulan Juni 2021, jadi masih dalam masa pandemi. Saya juga sering tanya teman-teman, ya gimana sih kalian menghadapi pandemi segala macam. Nah, kebetulan Mas Alan ini sama saya sama, bukan artis selebriti gitu, bukan artis selebriti kita kan. Bukan. Tapi kita sudah bisa ngicipin dapat pendapatan dari dunia maya. Betul. Kalau Mas Alan ini mulai awalnya dulu tuh dapat itu dari mana? Dari YouTube apa dari endorse? Pertama dapat itu dari YouTube, dari AdSense. Dari AdSense itu pertama dapat 1350 kayaknya. Tahun berapa, Mas? Tahun 2010 mulai dapat. 2010 sudah dapat. Tahun 2013 dapat ada sekitar 4 atau 5 senior ya. Per bulan. Per bulan. Sampai sekarang. Wah, sekarang kan dulu kan saya musik copy paste. Jadi ngedit sedikit-sedikit kan masih aman. Nah, mulai 2012 YouTube mulai ketat. Oh, oke. YouTube mulai ketat. Akhirnya banyak copyright, akhirnya banyak diblokir. 2018 atau 2017 blok. Akun channelnya diblok. Terus kenapa mau lagi sekarang mulai Karena YouTube? Sudah merasakan dan menyalurkan bakat ini Bapak. jualan apa? Menyalurkan ya kecerewetannya, jiwa seni, jiwa kecerewetannya ya. Senang di depan kamera itu aja Mas. Senang di depan kamera. Jadi ini juga teman-teman banyak yang biasanya bingung, ini kok depan kamera nggak bisa ngomong katanya. Karena mungkin kurang latihan. Ya ini untuk teman-temannya, mungkin untuk Mas Arya Degan ya. Bisa latihan di depan kamera ini, misalnya foto kayak gitu. Itu saya dulu gitu. Nah, itu sebenarnya ada yang bilang kalau seperti itu orang yang nggak percaya diri. Wajahnya jelek pasti kebanyakan gaya. Banyak yang ngomong gitu. Sebenarnya itu latihan di depan kamera. Itu latihannya. Latihannya saya seperti itu. Channel saya itu tahun 2019. Mulainya lagi setelah dikat itu. Setelah itu, ya itu latihannya di depan kamera karena kan kurang pede. Banyak itu yang kurang pede gitu. Kurang pede. Jadi latihannya begitu ya. Jadi kayak pokoknya dibuat yang jelek-jelek ya itu memang untuk melatih kepercayaan diri, Mas. Itu enggak bisu, mau pas ngomong gitu enggak bingung, aduh aku ngomong apa iki gitu.
Pertama-tama sih kita latihan dulu kan belum diupload. Nah, dia misalnya latihan diupload di Facebook. Nah, itu kan untuk teman-teman kita aja. Terus kok menarik. Nah, ternyata kadang-kadang dikomeni yang lucu-lucu, oh ini lucu. Nah, coba upload, mulai bikin channel. Nah, berarti kemungkinan memang teman-teman yang belum pede itu kemungkinan yang pertama bingung apa mati kutu mau ngomong apa, tapi otaknya udah jalan nih. Udah jalan. Tapi nggak keluar. Nggak bisa keluar. Atau yang kedua, takut nanti ngomong tapi nanti dihujat teman-temannya gitu loh. Jadi akhirnya diem. Ya, makanya saya sarankan untuk latihan mental, perjelek mukanya. Kalau nah, foto-foto aja dulu, jangan keburu seperti itu latihannya. Jadi ya akhirnya nanti dilihat-lihat kok menarik, kok ada lucunya. Nah, itu baru disalurkan ke channel. Jadi narsis tapi terarah ya. Terarah. Punya tujuan. Tujuannya jadi, latihan tadi. Jadi nggak usah peduli mau orang bilang, kamu ngapain gila nih? Kamu ngapain udah tua kayak gini? Biar aja ya. Biar aja. Karena Kenapa? emang ini kita harus mengikuti zaman, Mas. Iya. Zamannya sudah zaman apa itu namanya? Internetnya sudah begini ya. Apa-apa dari internet. Dulu saya mulai bikin channel yang pertama itu, ngapain ini orang ini, kamu ngapain ini kok tiap hari di depan komputer. Nah, belajar, sebenarnya ini belajar. Dia kan nggak ngerti. Dia ngertinya apa itu yang manual jualan manual misalnya begitu, yang kelihatan kegiatan fisiknya, yang kok yang kita dianggap meyara tuyul gitu ya. Seperti tahu itu punya duit itu kan. Seperti itu. Untuk AdSense itu paling tinggi pernah dapat 7 juta. Nah, seperti itu, tapi berapa bulan gitu. Jadi ya AdSense yang dikumpulin. Nah, itu ada 7.200.000. Tapi mulai dari 2000 berapa tadi? Itu yang musik, yang 2009 sampai dikat tadi itu sekitar tahun 2015 lah dapat itu. Tapi biasanya cuma 4, 3, 2. Ini yang baru mulai yang 2019. Nah, untuk tema jamu ini. Itu berapa lama terus bayaran pertama? Itu aku disetujui monetes itu sampai 4 bulan. Persetujuannya 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan mulai ada masuk iklan. 5 bulan mulai masuk iklan, ya masih dikit lah, masih pertama itu ada uang masuk cuman 200 sekian. Wajar sih. Saya dulu juga 2016 Mas. Baru gajiannya Januari 2017. 2019 itu saya gajian 2019 itu Januari 2000. Aku kan bikin sekitar Juni atau November gitu loh. Gajiannya itu sekitar awal 2020. Udah pandemi kayaknya. Iya, udah pandemi itu ya. Udah pandemi itu rame loh Mas, orang lihat YouTube. Yang nonton. Iya, benar. Rame. Cuman setelah sekarang ini agak surut lagi emang. Terus nentuin ini Mas, pertama kali nentuin tema yang untuk channel barunya ini loh. Itu gimana? Biasanya orang tuh bingung, saya mau genre apa ya, saya mau bahas apa ya, nanti takutnya udah bikin banyak nggak ada yang nonton, pindah lagi ke materi lain nggak ada yang nonton. Kalau masih ada pengalaman pribadi? Kalau pengalaman pribadi saya yaitu dari pengalaman pribadi saja, salurkan pengalaman pribadi saja. Jadi intinya kita gini, kalau saya dulu intinya berbagi pengalaman. Jadi supaya pengalaman saya ini bisa didengar orang. Karena saya suka di depan kamera, masa mau cuma tak share ke keluarga atau supaya orang luas lah biar tahu ini pengalaman ini real bener pengalaman saya. Misalnya saya sembuh dari emah karena kopi. Seperti itu. Jadi pengalaman saya salurkan lewat channel saya itu. Bisa sembuh mah karena sembuh karena kopi. Minum kopi sembuh mah. Sembuh. Loh, padahal teman-teman saya yang kena mah nggak berani minum kopi. Saya itu sudah berak darah. Super ini Mas. Sembuhnya karena apa? Kopi hitam tanpa gula. Tuh. Kopi hitam tanpa gula. Jadi kopinya khusus ya Mas ya? Kopinya khusus digoreng sendiri, kopi robusta ataupun kopi arabica ataupun luwak boleh. Digoreng gosong tanpa campuran. Kemudian cara penyeduhannya dengan air hangat saja. Jadi ataupun dengan air dingin dikocok di botol.
Jadi beli kopi yang di tempat Sangrai di biji apa kopi yang sasetan? biji goreng sendiri. Oh, biji. Jadi bukan kopi sasetan yang di mall-mall itu bukan ya? Bukan. Kopi biji goreng sendiri. Iya, Itu iya. atau sudah itu sebenarnya di mall itu sudah disangrai ada bijian. Cuman itu kurang gosong. Nah, teman-teman ya. Makanya nggak rugi sebenarnya kalau subscribe channelnya Mas Alan ini banyak tips-tipsnya. Itu pengalaman pribadi semua. Pengalaman pribadi. Nggak ada yang katanya dokter, katanya Nggak ada. siapa, enggak ya? Nggak ada. Pengalaman pribadi. Pengalaman Itu yang seru kalau kalian mencari channel ilmu pengetahuan yang seru seperti itu. Iki suara opo. Terus yang jadi sorotan saya Mas Alan sebetulnya kan bagaimana teman-teman ini menghadapi masa pandemi, apalagi ini bulan Juni 2021 ada wacana mau PSBB, PPKM segala macam yang artinya banyak yang mau tumbuh jatuh lagi gitu. Ekonomi ya kita saya yakini kalau kita nggak punya duit gimana bisa sehat, itu bener nggak sih? Sebenarnya kalau masalah sehat enggaknya itu dari kita sendiri, Mas. Kita mau nggak gerak olahraga. Nah, kita mau nggak bergerak sedikit saja, jangan misalnya luangkan waktu sementara 10 menit 5 menit untuk olahraga apa kayak gerak apa kayak. Jadi gerakan olahraga dengan gerakan, misalnya ada orang kan begini, aku tuh sudah bergerak setiap hari kerja berat, nah itu beda dengan gerakan olahraga. Itu gerakan kegiatan bekerja dengan kegiatan Jangan apa? cerita di sini, nanti channelnya nggak laku. Nggak masalah. Itu kan untuk sampean juga. Oh iya, untuk saya Untuk di belakang juga. kamera aja. Tips-tipsnya enak loh, langsung ketemu masalah. Konsultasi kesehatan. Kalian jangan lupa ya lihat di channel YouTube-nya, di Instagram-nya juga. Saya tulis di deskripsi video. Jadi orang itu harus bergerak. Kayak Mas Arya Deka ini gerak ke sana, misalnya kebanyakan sibuk, itu perlu juga luangkan waktu olahraga. Itu tipnya. Itu tip dari saya untuk penontonnya Mas Arya Deka dan Mas Arya Deka juga. Terima kasih, terima kasih. Kembali ke masalah ekonomi. Menurut Mas Alan sendiri gimana sih peluangnya dapetin uang jadi untuk passive income atau alternatif income bagi teman-teman yang mungkin juga udah banyak punya pekerjaan, punya bisnis lain, tapi juga apalagi ya ini kalau sampai pandeminya belum selesai masih berkepanjangan kan teman-teman pasti nyari tuh sumber lain. Terus modalnya berapa? Mas Alan selama ini pakai apa kalau ngerekam? Pakai HP. Pakai HP. Selama ini pakai HP, saya pakai HP seperti ini. Oh, Ini. Jadi ini untuk yang suka nonton ya channelnya Mas Arya Deka, jangan malu-malu ngerekam pakai seperti ini. Umum. Saya itu pakai HP murah untuk ngerekam juga bisa seperti ini. Tak kasih lihat. Nah. Nih. Ini HP murahan ini, enggak mahal-mahal. oh, kameranya 2 mahal ini. HP 600.000 ini. Maksud sih? 600.000. Adan. Jadi selama ini Ngonten cuman pakai HP seperti ini. cukup loh teman-teman. Cukup. Jadi banget. jangan nggak usah malu-malu seperti ini. Jadi teman-teman ini alat-alat seperti ini murah. Jadi nggak perlu kita ngelihat yang sudah tenar ya. Jangan melihat yang sudah tenar. Jadilah diri kalian sendiri. Gunakan apa adanya. Ya repot sedikit mengedit. Itu apa itu? Yang ini apa ini? Ini untuk mikrofon apa itu? Sound untuk recorder ya? recorder di Recorder. outdoor. Oke. Ini pasang. Nah, ininya yang mahal. Enggak. Ini cuma 60.000. Oh. Sudah satu ini 60.000. Sama mikrofonnya. Iya. Nggak usah mahal-mahal sudah jadi YouTuber. Jadi YouTuber yang pemula nggak usah takut. Terus pakai buat megang apa dipegang gini? Kalau dulu sih pakai ini. Nah, ini 7.500. Cari aja yang diskonan ya ta. Ini 7.500. Oh iya. Murah. Audionya itu, Audionya kameranya ini, kameranya seperti ini, dan tripodnya itu. tripodnya itu tadi. Nah, ini Banyak udah sebenarnya. modern ini. Udah. Ini udah modern. Kalau dulu belum bukan ini ya, ini udah modern. Ini kalau dulu ini lupa tak bawa tadi. Oh. Tapi intinya itu karena biasanya vlogger kan yang butuh kamera, sound, tripod. Wah. Bayangannya tuh udah juta. Itu yang umumnya jadi apa itu Mas? Jadi kayak pagar itu loh apa Mas?
Jadi dia nggak maju-maju. Ya, jadi kayak apa ya, menghambat. Jadinya menghambat. Jadinya dia itu menghambat anunya dia sendiri apa? Ini loh. Ininya apa Apa itu? kreasinya apa segala macam, Jadi kreasinya itu nggak jadi cepat keluar. Iya. Jadi misalnya teman-teman tuh mau ngedit itu juga ada yang gratisan, software gratisan ada. Diedit di HP juga ada. Kalau yang beli ya juga banyak, tapi nggak usah beli dulu. Kalau masih pemula itu cukup yang gratisan aja banyak. Iya. Pokoknya Tapi ngedit gitu nggak susah ngedit pakai HP. kalau ngedit pakai HP itu paling motong, nggak susah sih Mas. Enggak, Motong sama ngisi tulisan, ngisi musik. Tapi intinya masalahnya ini dengan modal ini udah bikin konten. Sudah awalnya sih sudah ya seperti ini, awalnya pakai HP aja. Sampai sekarang sudah dapat sponsor belum? Sekarang ada sponsor. Oh, pantesan ditaruh di depan kamera. Alah, ya. Ada Kok bisa sponsor. dapat? Ya ini kan produk dari sana juga. Ini untuk kesehatan pria seperti ini. Makanya Mas Arya tak kesibukannya apa? Oh, iya. Minuman aja. Keren. Nah, teman-teman ini nanti juga Mas Alan akan menginterview saya gantian di channelnya beliau dengan materi yang lebih menyerang saya tentang kesehatan. Saya pengen tahu juga sih di Bali sekarang kondisinya gimana sih ekonomi? Nah, kalau di Bali itu sebenarnya gini Mas, kalau menurut saya itu awal corona itu emang agak semua penyekatan banyak. Maksudnya jadi nih, kalau di Jawa itu kan dukuh atau desa ya, itu di sana Banjar, setiap Banjar disekap. Jadi orang keluar Banjar, orang mana? Orang sana. Keperluannya apa? Ditanya. Terus semuanya memang memakai masker. Jadi emang orang Bali itu tertib. Kayak pasar, kafe gitu jadi sepi apa tetap ramai? Tutup. Astaga. Tutup ya? Jadi gini, misalnya pasar Swalayan buka jam 8 pagi, jam 6 sore harus tutup. Gitu. Ya. Kalau pasar rakyat itu dijaga. Jadi tidak ya gini Mas, orangnya itu emang saya akui orang Bali itu yang di sana tertib-tertib. Nah, ini pengalaman saya sepanjang perjalanan ke Blitar ini banyak setelah nyebrang itu banyak yang nggak pakai masker emang. Kalau di Bali tertib, cuman tempat wisata itu tutup. Tempat wisata tutup. Kafe itu tutup. Ya itu jadi ekonominya merosot. Nah, terus setelah itu banyak yang beralih ke internet, belajar semua akhirnya. Ya. Jadi cari uang dari internet. Cari uang dari internet. Memang saat ini yang paling menjanjikan ya cuman cari uang di internet ya. Dari internet itu. Tapi jangan kalau investasi gitu. Investasi dari internet jangan sih. Kalau menurut saya jangan. Banyak sekarang itu penipuan. Penipuan Bitcoin banyak, penipuan arisan online banyak. Iya. Banyak kejadian di Bali itu banyak yang kena. Banyak yang kena. Misalnya dana revolusi, dana itu semua dari online orang tahu. Karena gini, masa pandemi orang butuhnya uang. Yang dilihat atas, bukan bawah. Jadi aku kepengen hasil yang lebih. Wah ini sebulan yang cepat gitu ya. 1 juta bisa jadi 10 juta dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Ya. Nah, itu yang perlu teman-teman garis bawahi, waspadai. Karena apa? Sekarang itu caranya banyak, menggunakan email banyak kan penipuan. Brand-brand yang gede-gede diblat di copy paste diblat bahasa Malangnya itu. diblat akhirnya dipakai cari mangsa. Itu banyak. Jadi mendingan kita gali kreativitas masing-masing dan berkarya untuk ya udah nggak bisa ngomong nggak lagi, memang harus kita kreativitas untuk cari uang gitu, berkarya, kreativitas. Kalaupun nggak bisa bikin video, bikin foto kan bisa juga dapat uang kan di internet. Bikin foto bisa. Misalnya bikin tutorial foto kan memang sudah menguasai. Itu tadi kalau kita punya banyak pengalaman, maka kita bisa berbagi entah di bidang masalah kesehatan, entah di bidang foto, bidang video, tapi itu berbagi itu di alah. Jadi memang kita harus modal kreativitas. Jadi semua itu ada proses pasti ya, nggak bisa instan langsung
Ya semua itu nggak bisa instan ya Mas ya, memang ada proses. Nah, modalnya supaya yang paling dimiliki oleh semua orang ya tinggal kreativitas saja. Kreativitas, kerja keras, kemauan, tekun. Kalau pengen hasil dari internet karena masa pandemi, ya kita harus keluarkan kreativitas kita. Misalnya yang jualan gabung ke itu motor-motor yang food itu kan banyak. Oh iya. Terus yang punya kreativitas kemampuan seni, misalnya jualan foto atau misalnya bikin video untuk YouTube, tutorial apa kayak bisa. Misalnya bengkel kok sepi, ya tutorial bengkel motor atau apa itu salurkan ke channelnya. Yang jelas tidak ada yang instan. Enggak ada yang instan, semuanya perlu proses, perlu waktu Mas. Proses perlu waktu. Wah, tapi kan saya kan besok harus makan, Duh. Ya gimana ya? Kan problem sekarang kayak gitu orang-orang. Besok perlu makan. Nah, ini juga perlu waktu. Ini sebenarnya kita itu kalau di YouTube itu seperti ibaratnya orang yang punya sawah Mas. Menanam padi kita itu. Iya. Itu loh, menanam padi tinggal kita memupuk, nanti terus panen. Dia nggak ada anunya lagi, nggak dipanen terus. Itu loh. Jadi ya untuk sampingan kita tetap bekerja sebagai misalnya tadi bengkel, ya tetap di bengkel, ini bikin tutorial benerin apa kayak ditaruh di YouTube-nya. Seperti itu. Jadi emang nggak ada yang instan. Itu seperti kita punya sawah. Kalau menurut saya. Ya. Nah selama ini Mas Elan selama di Bali yang saya juga dengar berita-berita kan juga perekonomian sempat terpuruk gitu ya. Teman-teman Mas Elan sendiri ada nggak yang terus juga nge-YouTube juga terus apa gimana cari endorse gitu dan berhasil? Kalau yang mengikuti saya banyak Mas. Banyak, maksudnya enggak di Bali saja, di Jawa pun banyak yang gitu. Wah ini aja bisa, ngapain aku enggak? Cuman dia maunya instan. Instan itu tadi penyakit jangan instan. Mie instan aja itu loh masih ngerebus. Enggak langsung dimakan plastiknya gitu enggak ya. Itu. Jadi semuanya itu di instan ini orang yang dipikir instan. Loh, saya itu udah merintis dari YouTube dari lama. Yang kelihatan muka saya 2019 gitu aja. Orang-orang nggak ngelihat ke sana. Taunya udah subscribe-nya banyak, ini udah begini ada endorse. Ada sponsor kayak itu. Semuanya itu perlu perjuangan. Gitu Mas, kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ke studio. Studio ini sopo? Studio ini rada diparani. Iya, mau mampir ke studio masih belum sempat ini. Terima kasih Mas Elan sudah mau berbagi untuk di channel saya. Sukses selalu.